What's up guys, Rifki here. Ya, Yo Go to Food Technologies dan kali ini gue pengen bahas sesuatu tentang yang menarik ya. Pernah nggak lo ngerasa di kantor, di sekolah, atau di kuliah dimanapun ya, lo ngerasa kayak, aduh, lemes. Kalau ngelihat sesuatu itu kelihatannya kayak mau ngapain ya, nggak produktif gitu, nggak cepat dan nggak greget gitu. Nah, kali ini kita akan bahas makanan-makanan yang bisa bantu lo bikin lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, lebih bersemangat lagi. Dan makanan itu bagus banget buat otak lo. Jadi gimana kita ningkatin supaya otak kita ini bisa dapat nutrisi yang benar, yang baik, sehingga kita bisa jadi lebih jenius lagi, lebih produktif lagi. Oke, ikutin terus. Sebenarnya banyak mitos ya di luar sana ya bahwa misalnya begini ya, ada yang bilang bahwa ah kan gue masih muda, masih belum perlu makan makanan itu karena gue masih fresh, otak gue masih seger. Ada lagi di sisi yang lain bahwa bilang bahwa ah gue kan udah tua, ngapain lagi gue harus makan makanan-makanan yang seperti gitu kan udah tua, udah bentar lagi mati. Nah, sebenarnya tuh kita jangan nentukan umur kita ya, bahwa hidup mati kita kan bukan di tangan kita sendiri. Kita tuh sebenarnya selamanya tuh harus sehat. Itu yang harus kita jaga ya. Mau kita baru lahir kek, mau kita mau deket-deket mau mati kek, tetap kita harus sehat. Nggak ada kita hari ini yang sehat, nanti deket-deket sana terserah deh. Nggak bisa kayak gitu, harus selamanya. Nah, jadi untuk makanan sehat ini terutama buat otak kita harus jaga sejak dini. Nggak nunggu kita sampai tua dulu. Buat yang orang tua juga nggak ada kata terlambat. Kalau memang kita perlu makan yang sehat, makanlah yang sehat supaya otak kita itu tetap segar dan tetap dapat nutrisi yang benar gitu. Ya nutrisi itu bukan berarti harus makan enak atau harus makan yang mahal. Tidak, justru nutrisi itu adalah itu vitamin, mineral, hormon-hormon yang harus kita konsumsi dari makanan-makanan yang alami, yang kita tidak perlu dari bahan-bahan kimia yang dimasukkan. Karena kalau udah kimia yang dimasukkan berarti kita udah sakit. Itu adalah obat-obatan yang memang mau menyembuhkan kita dari hal-hal yang buruk ya, yang nggak mau kita terjadi. Nah, seperti begitu ya. Jadi oleh sebab itu, selama kita masih sehat, makanlah makanan yang alami. Jangan kita disakiti lagi dengan makanan-makanan yang kimiawi. Oke? Nah, jadi mulailah hari ini kita mengkonsumsi makanan-makanan alami yang mempunyai nutrisi yang tinggi agar tubuh kita mendapatkan nutrisi yang memang diperlukan, dibutuhkan oleh tubuh ini. Oke? Jadi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat itu bukan saja cuma ke tubuh kita aja, tetapi juga banyak ya bagaimana kita menjadi lebih kreatif, bagaimana kita menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan, bagaimana kita lebih baik dalam berkomunikasi dengan orang lain, itu semuanya datangnya dari makanan yang sehat ya, dari pola makan yang sehat juga ya. Jadi nggak sekonyong-konyong itu datang, wah dia punya pikiran yang cerdas dan kreatif dan berbicara bagus. Enggak, itu dimulai dulu dari makanan yang sehat. Oke, setuju? Kalau kita bisa fokus lebih lama, lebih lama lagi berkonsentrasi, itu kan lebih baik ya. Dan kita juga menjadi lebih produktif. Hingga kita juga tidak depresi kan. Ujung-ujungnya kan ke sana. Nah, dengan demikian kita perlu makan makanan yang mengandung lemak omega 3 yang tinggi. Jadi rekomendasi dari kami sebagai food scientist itu makanlah ikan salmon ya. Dia mengandung lemak omega 3 yang sangat tinggi sekali dan bagus sekali hingga neuron kita itu akan menjadi lebih baik lagi sehingga otak kita itu terbantu untuk menjadi lebih cerdas lagi, lebih jenius lagi. Itu gunanya omega 3 itu. Kenapa harus kita konsumsi? Karena memang itu seperti begitu. Dan kenapa juga harus ikan salmon? Karena ikan salmon mengandung lemak omega 3 yang sangat tinggi dan sudah pasti ada
Nah, gitu maksudnya ya. Bukan karena ikan salmon mahal, jadi itulah yang dipilih. Tetapi memang ikan salmon itu mengandung lemak omega 3 yang sudah pasti jelas ada dan baik. Maksudnya berkualitas ya gitu. Tapi selain daripada itu, kalau kita tidak menemukan ikan salmon, apalagi dong? Ada ikan kembung juga sama, mempunyai lemak omega 3 yang tinggi juga. Jadi bagus sekali. Konsumsilah ikan-ikanan laut yang seperti begitu yang mengandung lemak omega 3. Itu adalah makanan wajib untuk otak kita. Oke? So, makanan wajib yang kedua yang kami rekomendasikan adalah buah pisang dan buah beri-berian itu bagus sekali. Karena pisang itu bisa jaga kadar gula darah kita tetap stabil ya. Dan yang kedua vitamin B-nya itu dari pisang itu bisa bantu otak kita untuk menjaga kesehatan otak kita. Sangat penting sekali. Dan buah beri gimana? Kalau buah beri itu antioksidannya sangat tinggi sekali. Dan dia bisa menjaga dari kerusakan-kerusakan sel-sel yang ada di otak sehingga eh, antioksidannya itu bisa meregenerasi itu semuanya. Sangat bagus kan? Karena gini ya, otak itu kalau kita mendapatkan stres sedikit dia sudah mengeluarkan eh, radikal bebas. Tahu kan itu? Nah, jadi kita marah sedikit itu kita sudah memproduksi radikal bebas. Kita stres sedikit, misalnya mobil kita lagi jalan nih, ya naik mobil terus ada yang nyalip terus kita marah-marah gitu stres. Kita tuh sedang memproduksi radikal bebas. Nah, radikal bebas itu terus mau kita biarin. Kalau kita biarin kan kita lama-lama bisa dapat kanker. Nah, oleh sebab itu kan kita perlu yang namanya antioksidan supaya kita terbebas dari si radikal bebas itu karena dia akan menetralisasi ya. Nah, jadi oleh sebab itu makanlah itu buah pisang dan buah beri-berian supaya membantu otak kita untuk terhindar dari radikal bebas yang sudah terbentuk gara-gara siapa terbentuk gara-gara kita sendiri karena kita kan stres, kadang-kadang kita marah-marah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita pengen begini, pengen begitu. Itu kan kita lagi memproduksi radikal bebas. Ya, oke. Nah, jadi jangan lupa makan buah-buah beri itu sangat penting sekali untuk membantu otak kita agar tetap segar dan mendapatkan nutrisi supaya dia tetap jenius. Oke? Makanan wajib berikutnya buat otak apalagi? Coklat hitam. Coklat hitam itu bagusnya karena dia mengandung magnesium yang cukup tinggi. Dan magnesium itu kan bagus untuk membantu kita melawan stres ya. Nah, jadi itu gunanya magnesium yang terkandung dalam coklat hitam itu untuk membantu stres kita. Sehingga kita menjadi lebih bahagia lagi, lebih rileks lagi. Itu penting. Selain daripada itu, coklat hitam kan mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Dan antioksidan itu kan bisa untuk sebagai antiinflamasi di dalam tubuh kita dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi coklat sangat bagus. Selain daripada coklat, ada juga kacang-kacangan. Semua kacang-kacangan itu bagus sekali ya. Mau kacang kenari, pistachio, atau kacang mete, itu bagus semuanya kacang-kacangan itu. Karena mereka itu sumber protein dan juga lemak omega 3-nya kan terkandung juga. Sehingga dia bisa membantu untuk daya ingat kita. Kita bisa beringat lebih lama lagi, lebih baik lagi maksudnya ya dan lebih produktif ujung-ujungnya. Oke, nah jadi jangan jangan takut makan kacang, jangan takut jerawatan. Masalahnya kan banyak orang, apalagi perempuan-perempuan tuh, saya takut nanti jerawatan. Enggak, kacang itu bukan pembuat jerawat kok. Tapi ya tetap kita harus makan sewajarnya juga ya. Jangan sampai satu black kita makan sendirian. Apalagi kalau makan pistachio. Saking enaknya ya. Karena dia juga ada garamnya ya. Jadi jangan lupa jangan sampai berlebihan makannya. Oke? Gitu. Satu genggam itu sudah bagus sekali untuk makan kacang-kacangan. Oke? Yang nomor 4, jangan lupa minum air ya. Karena minum air itu sangat penting sekali. Kalau kita dehidrasi, maka efeknya juga ke otak loh. Otak kita akan langsung korslet gitu. Nah, jadi minum air lah secukupnya ya. Jadi 2 sampai 3 liter lah sehari itu penting sekali untuk kita konsumsi. Air putih ya, jangan air yang lain, jangan mengandung gula atau apapun itu. Oke? So, berikutnya adalah sayuran yang berdaun hijau seperti bayam dan kangkung ya, karena mereka mengandung vitamin K, mengandung juga beta karoten dan asam folat di mana mereka itu membantu agar kita juga tidak menjadi cepat bolot ya. Maksudnya kan kita pengen tajam terus otak kita tuh sampai tua ya. Nah, itu mereka itu yang membantu supaya kita tetap tajam terus bisa berkonsentrasi walaupun kita sudah tua. Jadi
nggak kayak apa ya. Nah itu. Jadi tetaplah harus dibantu dengan sayuran yang berwarna hijau itu ya, yang berdaun hijau. Oke? So, last but not least, itu minuman seperti kopi dan teh. Kopi dan teh itu kan kelihatannya banyak orang selalu negatif ya ngelihatnya ya. Tapi kopi dan teh itu bisa membantu kita dalam hal kewaspadaan ya. Dan juga si kafeinnya itu kan kita bisa lebih baik lagi berkonsentrasi ya. Nah, jadi manfaatnya itu ada gitu. Jadi bagusnya tuh untuk itu. Apalagi teh kalau teh hijau kan teh hijau itu bagus untuk menangkal radikal bebas. Nah, jadi bisa kita konsumsi untuk membantu kita menjadi lebih kinclong lagi di otak kita ya. Oke, so itulah tadi keenam makanan dan minuman yang bisa bantu meningkatkan energi mental kita dan juga meningkatkan daya kognitif kita ya, sehingga kita menjadi lebih cerah lagi di otak kita ya, dan bisa menjadikan kita lebih jenius lagi dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam melakukan segala hal. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan kalian semua menjadi lebih keren lagi. Oke, kita bertemu lagi pada video yang berikutnya. Rifki pamit. Hasta luego. Ciao.